Selamat datang di video kami. Di sini kami akan mempresentasikan penerapan DSS 01 sampai 06 di PT Indofood Sukses Makmur untuk memenuhi tugas audit sistem informasi 1 di UMN. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Michael Noventius Tan, Stephen Trison Trasli, dan Anthony Samola. Berikut adalah visi dan misi dari PT Indofood Sukses Makmur. Visi perusahaan ini adalah memberikan solusi terbaik di sektor pangan Indonesia, sesuai dengan motonya yaitu perusahaan Total Food Solution. Untuk mencapai visi tersebut, Indofood memiliki 4 misi, yaitu yang pertama adalah solusi atas kebutuhan pangan, yang kedua meningkatkan kompetisi karyawan, yang ketiga kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, dan yang terakhir adalah meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Deliver Service Support atau DSS. Dari sini kami akan membahas DSS 01 yaitu Managed Operation, DSS 02 Managed Service Request and Incident, DSS 03 yaitu Managed Problem, DSS 004 yaitu Managed Continuity, DSS 05 yaitu Managed Security and Service, dan DSS 06 adalah Managed Business Process Control. Selanjutnya akan dijelaskan per poin. Pada poin pertama yaitu Manage Operation, PT Indofood memiliki Standard Operating Procedure atau SOP dalam melaksanakan operasionalnya. Contoh-contohnya adalah seperti penggunaan sarung tangan dan masker dalam ruang operasional, lalu penggunaan alat-alat yang sudah diklasifikasikan sesuai divisi ataupun bagian-bagiannya, dan yang terakhir adalah penggunaan standarisasi dalam pelaksanaan operasional demi menjaga kualitas produksi. PT Indofood menerapkan absensi karyawan dengan cara pembacaan sidik jari dan cetak kartu ke jam absen, serta melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan karyawan melakukan SOP dengan baik. PT Indofood melakukan monitoring infrastruktur IT yang dilaksanakan melalui MOD atau Manager on Duty dengan cara pemantauan secara intensif. Dalam setiap ruangan operasional di PT Indofood, selalu terpasang CCTV untuk memantau segala hal yang terjadi ketika proses operasional berlangsung. Pada poin kedua yaitu Managed Service Request and Incident, terdapat penanganan terhadap kemungkinan insiden yang bisa terjadi dengan menggunakan aturan-aturan. Misalnya, di PT Indofood memiliki akses-akses pintu darurat saat terjadi bencana. Juga terdapat alat pemadam kebakaran ringan atau APAR di setiap sisi ruangan. Yang kedua, di PT Indofood terdapat penanganan untuk perbaikan ringan mesin atau alat-alat operasional secara cepat dan tepat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya delay untuk menunggu datangnya mekanik, sehingga perbaikan mesin atau alat-alat itu menjadi efisien. Selanjutnya, insiden yang diterima diserahkan ke bagian atau divisi sesuai dalam bidang untuk menanganinya. Dalam PT Indofood, setiap masalah yang dihadapi customer akan dialihkan ke bagian produknya masing-masing, sesuai dengan produk yang dibeli oleh si customer. Pada poin yang ketiga, kita akan membahas terkait manage problem. Di sini, kita akan mendiagnosa masalah yang terjadi dan menginvestigasinya, sehingga masalah yang muncul dapat ditangani secara cepat dan tepat, sesuai dengan akar permasalahan yang ada. Sebagai contohnya, ketika PT Indofood menyetok barang, kita harus melaporkan bahwa stok barang itu tinggal berapa. Dan jika stok barang tersebut sudah sedikit, maka bagian purchasing akan melakukan pembelian terkait material yang digunakan untuk memproduksi barang. Jika sampai keadaan di mana barang dagang tersebut habis dan bagian produksi belum melakukan produksi untuk menambah stok, berarti di sini ada problems. Kita akan cari problemnya itu apakah di bagian persediaan barang dagang yang telat melaporkan bahwa barangnya tinggal sedikit, atau di bagian purchasing yang telat melakukan pembelian, ataukah di bagian produksi yang telat dalam melakukan produksi, sehingga di sini terjadi kekosongan stok. Dan untuk kedepannya, kita akan melakukan evaluasi demi perbaikan pada problem ini. Manage problem yang kedua adalah bagaimana caranya sistem informasi yang error akan dicatat sehingga permasalahan akan segera ditangani oleh IT departemen terkait. Maksudnya jika di dalam PT Indofood ada suatu program atau sistem yang error, akan segera dicatat untuk dilaporkan ke bagian IT dan segera diperbaiki. Manage problem yang ketiga, yaitu diadakan rapat tinjauan dalam menyelesaikan masalah sehingga tercipta solusi yang baik dan bijak untuk diterapkan. Maksudnya setelah
PT Indofood ini melakukan sebuah kebijakan, menjalankan sebuah kebijakan, dia akan mengevaluasi apakah kebijakan itu baik atau tidak. Jika tidak, pasti kan ada masalahnya. Ditinjau lagi untuk dibicarakan lagi, mencari solusi yang lebih baik lagi. Pada poin keempat, yaitu manage continuity, PT Indofood sudah mempersiapkan backup plan yang tentu saja dirahasiakan keberadaannya dalam menjalankan bisnisnya di sektor industri pangan. Dalam mengembangkan SDM yang dimiliki, PT Indofood memberikan pelatihan kepada para karyawan-karyawannya guna memperluas wawasan karyawan-karyawannya terkait dengan seluk-beluk perusahaan secara mendalam. Hal ini dilakukan demi terciptanya hasil kerja yang maksimal. Pada poin kelima, yaitu Managed Security Service, karyawan PT Indofood menggunakan ID card sebagai tanda pengenal, di mana ID card ini berfungsi sebagai pengatur hak akses sesuai jabatan karyawan-karyawannya. Karena setiap karyawan memiliki hak akses yang berbeda-beda. Di PT Indofood juga terdapat ruang monitoring CCTV, di mana petugas yang berjaga dapat mengawasi setiap momen yang terekam dalam tiap-tiap CCTV. Selanjutnya, di PT Indofood juga memiliki jangka waktu pemakaian alat-alat. Setiap mesin yang dipakai akan diganti pada waktunya. Selain itu juga terdapat standarisasi akan alat-alat yang dipakai. Oke, ini adalah DSS yang terakhir, yaitu bagaimana manage business process control. Yang pada bagian yang pertama ini, yaitu bagaimana kita akan memastikan peran dan tanggung jawab karyawan di berbagai divisi berjalan dengan baik dan terkontrol. Jadi PT Indofood ini selalu mengontrol proses bisnis mereka. Apakah karyawan itu telah melakukan atau mengerjakan sesuai standar operasional prosedur atau tidak. Jika tidak, kita harus beri teguran agar terkontrol dengan baik dan mutu dari perusahaan PT Indofood tersendiri ini terjaga melalui SOP yang telah dibuat dan ditetapkan. Manage business control proses yang poin kedua ini, kita akan membicarakan bagaimana melakukan evaluasi proses bisnis yang sudah terjadi dan memperbaiki kesalahan sehingga di waktu kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi. Di sini, PT Indofood selalu menetapkan kebijakan. Setelah itu, kebijakannya ditinjau. Apakah kebijakan itu ada kesalahan nggak sih kita ngambil kebijakan tersebut? Kalau ada, kita perbaiki. Tapi kalau sudah bagus, kita pertahankan. Jadi PT Indofood ini selalu mengevaluasi kebijakan yang dia buat untuk membuat perusahaannya lebih bagus lagi ke depannya. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Manage business process control terakhir, yaitu bagaimana kita menerapkan ERP. ERP di sini maksudnya semua sistem dalam perusahaan itu terintegrasi antara satu dan yang lainnya, sehingga kita dapat mudah mengeceknya. Nah, demikian juga dengan PT Indofood ini, dia menggunakan ERP ini untuk mengintegrasikan semua sistem dari berbagai divisi untuk memudahkan memanage proses bisnis ini, sehingga secara global kita dapat mengetahui bagaimana kinerja kita, kinerja perusahaan kita, sehingga kita mengevaluasi untuk meningkatkannya lebih baik lagi. Demikian video dari kami. Semoga semua informasi yang telah kami sebutkan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.